Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya adik-adik sambil nunggu yang lain hadir. Hari ini kita akan membahas soal-soal tentang pengetahuan kuantitatif ya. Oke, langsung aja. Soal yang pertama ini tentang diagram Venn ya. Adik-adik, ini tentang diagram Venn. Hubungan antara PQR pada disajikan pada diagram Venn. Mungkin maksudnya bukan PQR di sini ya, Dede ya, salah ya, harusnya RST ya. Hubungan antara R, S, dan T gitu ya. Oke. Yang disajikan pada diagram ini, berapa banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar, Adik-adik ya. Nah, adik-adik tahu ya, ini simbol dari irisan. Irisan itu yang ada di kedua-duanya. Oke, kita cek satu persatu. R diiris dengan S. Mana ada gambarnya? Ini R, ini S. Irisannya yang samanya berarti yang ini kan. Nah, katanya bagian yang ini adalah anggota dari himpunan kosong. Ya, salah ya. Kan ini ada. Himpunan kosong itu berarti tidak ada ya, adik-adik. Seperti antara irisan yang ini dengan yang ini, irisan ini dan ini kan nggak ada. Nah, itu sebutnya himpunan kosong. Kalau ini ada nih si ini ya, berarti soal nomor satu, pernyataan nomor satu adalah salah ya. Kemudian yang nomor dua, S merupakan anggota dari R digabung dengan T. Jadi yang itu namanya union, ada digabung. Mana R digabung T. Nah, ini R, yang ini T, gabungan hasil gabungannya ya semuanya diajakin, Adik-adik. Nah, ini gabungannya. Oke, itu adalah gabungan antara R dan U ya. U-nya dari mana? Oh, R digabung T. R digabung T adalah semua ini. Nah, S katanya anggotanya. Enggak, ada ya. Ini S-nya kan ini segini. Yang cuma masuk cuma yang ini dan yang ini ya, ada itu bisa bisa dilihat langsung dari gambar ya. Berarti yang nomor 2 juga bukan. S diiris dengan T. Mana S diiris T, ada deh. S diiris dengan T, berarti bagian yang ini. Mana ini? Nah, itu S diiris dengan T, berarti bagian yang ini merupakan anggota di luar R. Jadi si ini teh adalah di luar R. Benar? Iya, benar. Yang di luar R tuh banyak ya, ada yang ini. Nah, ini tuh adalah anggotanya, termasuk yang di luar R. Berarti yang ini benar ya, ada. Oke, yang keempat. T diiris R, mana T diiris R? Berarti yang ini, T diiris R digabung dengan S, berarti itu yang warna ini semua. Katanya adalah anggota dari S. Apakah benar ini anggota S? Bukan, yang ini anggota S, Pak ya. Oke, berarti yang nomor 4 juga salah ya. Jadi cuma satu saja adik-adik yang benar ya. Berapa banyak, hati-hati ya, bukan ditanyain nomor berapa di sini. Berapa banyak dari 4? Cuma satu, yaitu 3 saja. Oke, itu nomor yang pertama. Silakan adik-adik kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, ada pertanyaan N yang ke bawah itu irisan. Nah, ini dibacanya adalah irisan atau perpotongan ya. Berarti kalau misalkan A diiris dengan B. Nah, berarti itu adalah A irisan dengan B. Nah, irisan itu adalah yang samanya. Anggota A dan anggota B, atau istilahnya dan ya. Yang ada di A dan
ada di B. Nah, itu ya. Dan jadi bisa kali nih, R diiris S. Mana R diiris S? Yang ada di R dan ada di S. Nah, berarti yang bersatunya irisannya adalah yang ini, yang samanya. Dia anggota dari R juga anggota dari S. Berarti yang ini. Kalau di sini bukan. Nah, gitu ya. R diiris S. Oke. Itu pertanyaannya. Ada lagi? Itu irisan. Oke, sama-sama. Kalau yang ini kebalik itu union ya. Nah, yang ada di A atau ada di B. Kalau di sininya gabungan. Kalau dalam bahasa Indonesianya atau. Nah, jadi R digabung S. Mana R digabung S? Ya, gabungin. Ini R, ini S. Gabungannya ya itu semua gitu ya. Kalau yang ini, nah gitu ya, itu di luar A atau istilahnya komplement. Oke, silakan ada lagi. Satu lagi simbol yang ada di sini adalah himpunan bagian. Nah, ini anggota elemen gitu ya. Atau anggota. Terus ada lagi simbol yang di sini tadi 0 dicoret. Iya. Nah, itu adalah gak ada atau himpunan kosong. Oke, itu yang ditanyakan ya, jelas ya. Oke, itu nomor pertama. Silakan ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada jelas ya nomor berikutnya nih. Nilai dari bentuk, nah ini eksponen ya, pangkat-pangkatan. 6 pangkat 5 dibagi 3 pangkat min 1 dikali 4 dipangkatin sepertiga, hasilnya sama dengan berapa? Oke, Adik-adik, yang pertama kita selesaikan yang di dalam kurungnya dulu di sini ya. Berarti di sini ada 6 pangkat 5. Nah, ini 3 pangkat minus itu ada sifatnya, Adik-adik bisa naik ke atas ya. Jadi 3 pangkat positif 1. Jadi kalau di atas bisa ke bawah, bawah bisa ke atas kalau minus ya. Nah, kemudian di sini dibagi dengan 4. 4. Jadi pangkatin sepertiga. Nah, Dede kerjain soal ini, yang paling gampang adalah dijadiin si bilangan-bilangan basis ini, pokok ini, bilangan pokoknya dijadiin angka bilangan prima, Dede ya. Misalkan 6. 6 itu bisa ditulis 2 kali, iya 2 kali 3, 2 bilangan prima, 3 juga bilangan prima. Dipangkatin 5, berarti masing-masing dipangkatin 5, Adik-adik ya. Terus 3 pangkat 1 dibagi 4. 4-nya 2 pangkat, iya 2 pangkat 2. Nah, kemudian semuanya dipangkatin sepertiga. Nah, Dede masih inget ya, kalau ada 2 pangkat dibagi 2 pangkat, itu pangkatnya dikurangi. Ya. Nah, itu sifat-sifatnya harus apa Dede ya. Sifat-sifat pangkat-pangkatan ya, eksponen. Jadi tadi ada apa, kalau ada A pangkat minus, ya itu bisa dikebawahin jadi A pangkat positif. Terus kalau ada A pangkat dibagi dengan A pangkat atau dikali dengan A pangkat, nah itu pangkatnya diapain, ada deh, dijumlahin ya. Nah seperti ini nih, 3 pangkat dikali 3 pangkat, berarti pangkatnya dijumlah. Berarti jadi apa tuh, 3 pangkat 6. Ini 2 pangkat dibagi 2 pangkat, pangkatnya diapain? Dikurangin. Jadi 2 pangkat di 3 ya, 5 kurangin 2. Nah, semuanya dipangkatin sepertiga. Nah, ini sifat-sifat eksponennya ya. Adik harus ingat. Tadi apa? A pangkat dibagi A pangkat. Pangkatnya dikurangin. Terus yang satu lagi adik-adik, untuk menyelesaikan soal ini, kalau ada A pangkat dipangkatin lagi, berarti tinggal dikaliin pangkatnya. Jadi A pangkat P kali Q. Oh,
Berarti si ini jadi apa? Adik-adik? Ya, dikaliin pangkatnya. Berarti jadi 2 pangkat 1 ya, 3 dibagi 3 berarti ya 3 kali sepertiga berarti 1 dikali 3 pangkat 6 kali sepertiga 2 ya. Nah, berarti hasilnya ini 9 kali 2 sama dengan 18 ya. Jadi jawabannya adalah 18. Nah, sifat-sifat yang digunakan untuk menjawab soal ini adalah yang ini ya, soalnya simple ya. Tapi adik-adik harus tahu sifat-sifat yang seperti ini. Ada lagi beberapa sifat lagi, sebenarnya ada 7 sifatnya ya. Sifat-sifat eksponen. Yang kelimanya itu yang tadi dipakai adalah A pangkat. Yang belum ya, yang belumnya A pangkat P diakarin dengan Q. Nah, misalkan atau angka A pangkat P per Q. Nah, itu adalah A pangkat P diakarin oleh Q. Nah, itu adalah salah satu sifat dari sifat eksponen juga ya, adik-adik. Terus kalau ada A dikali B dipangkatin P. Nah, ini masing-masing dipangkatin P. Seperti yang ini ya, masing-masing dipangkatin 1/3 ya. Nah, kemudian yang terakhir sifat eksponen adalah apa coba adik-adik? Masih ingat ya? Ya, semua bilangan dipangkatin 0, hasilnya 1 asalkan si A-nya bukan 0 ya. Nah, itu adalah 7 sifat-sifat eksponen. Oke, adik-adik silakan kalau ada yang ingin ditanyakan saja ya. Itu sifat-sifat dari eksponen. Jadi soalnya simple seperti ini ya, tapi adik-adik harus kuasai sifat-sifat eksponen. Ya, oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita next ya, adik-adik ke soal lainnya. Nanti catatannya saya akan kirim di kolom chat ya. Oke, next ya. Didefinisikan bahwa A begini simbol ini, B adalah A pangkat B, simbol ini B pangkat A. Nah, simbol ini tuh didefinisikan lagi adalah ini ya, Dede. Oke, berarti pertanyaannya berapakah ini? Oke, kita selesaikan dulu ya. 2 seperti ini, 3 adalah ikutin aja Dede si ini ya. Berarti sama dengan, berarti ini adalah A-nya, yang ini apa? B-nya. Ikutin ada deh, A pangkat B. Berarti jadi 2 pangkat 3. Begini simbolnya. B pangkat A, berarti 3 pangkat 2. Ya, kita hitung dulu hasilnya ada deh, 2 pangkat 3, 8. Begini, ini bukan ditambah ya. 3 pangkat 2, 9. Nah, didefinisikan lagi katanya yang kedua, kalau simbol ini adalah 4 kali A, nah, berarti si ini A yang baru nih ada ya, yang ini B yang baru. Berarti ini adalah 4 kali A, saya tulis dulu, dikurangin 3B ditambah 1. Berarti 4 kali, iya 4 kali 8, dikurangin 3 kali B, ditambah 1. Berarti 4 kali 8, 32, 27. Nah, ini baru operasi standar ya, biasa. Oke, 32 kurangin 27, 5. Ya, 5 tambah 1, 6. Oke, berarti hasil yang si kurung ini adalah 6 ya. Nah, baru kita selesaikan lagi. Berarti ini hasilnya adalah, ini adalah 6 ya. Berarti 6 begini 4. Nah, berarti ini A yang baru, ini adalah B yang baru. Apa tadi rumusnya? 4A, berarti 4 kali A, 4 kali 6, dikurangin 3 kali B, berarti 3 kali 4, ditambah 1. Selesai, adik-adik ya, 4 kali 6, 24, dikurangin 12, ditambah 1. Ini 12,
ditambah 1 berarti 13 ya. Jadi jawabannya adalah 13. Oke, jelas ya Adik-adik, ini kuncinya tinggal ikutin aja. Kalau ini A, ini B, berarti si ininya A, yang ini adalah B. Ikutin aja operasinya ya. Ya, oke Adik-adik, soal selanjutnya, berapakah nilai 7 dibagi 4 dikali 2 ditambah 12 dibagi 6 dikali 2 dikurangi 15 dibagi 6? Bacanya bukan gitu ya Adik-adik. Pokoknya baca aja, kalau ada operasi pembagian atau perkalian itu yang didahulukan. Jadi yang pertama yang didahulukan adalah kurung ya. Kalau kurung nggak ada berarti bagi kali. Kalau bagi kali sudah tidak ada, tambah kurang ya. Jadi ini urutannya ya, urutan pengerjaannya seperti ini. Oke, di sini ada bagi, kita dahulukan ya. Berarti di sini 7 dibagi 4 dikali 2 titik 2 ditambah, yang langsung tambah 12, yang ini dulu kan, 12 dibagi 6 dikali lagi 2 dikurang 15 dibagi 6. Oke, kita selesaikan nih. Set, ini 2 ya, berarti 7/2 atau 3,5 ditambah ini set 12 bagi 3 berarti 4 dikurangin set, ini sederhanain Adik-adik ya, bagi 3 atas bawah berarti ini 5/2. Oke, kita satuin nih, yang penyebutnya sama per 2. 7 kurangin 5 berarti 2 ya, berarti 2/2. Berarti di sini adalah 2/2 ditambah, ya ini belum tulis 4. Nah, 2/2 kita tahu ya 1 ya, ditambah 4. Berarti hasilnya sama dengan 5 ya. Oke, itu gampang ya. Ya, next ya. Jadi teorinya seperti ini. Itu urutan pengerjaannya. Ya, kita next ke soal selanjutnya. Saat ini usia Badrun 4 kali usia adiknya. 5 tahun yang akan datang, perbandingan usia dia dengan adiknya 11/4 usia Badrun saat ini. Nah, adik-adik kalau ada soal-soal kayak gini, kuncinya adalah misalin saat ini, adik-adik ya. Nah, misalkan saat ini usia si adik adalah A, terus usia si Badrun misalkan adalah B. Berarti soal ini bisa ditulis gimana adik-adik? Saat ini usia Badrun berarti B adalah 4 kali usia adiknya, berarti 4A. Oke, ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, 5 tahun yang akan datang. Nah, ini kalau 5 tahun yang akan datang, berarti usia saat ini masing-masing ditambah 5. Ya, 5 tahun yang akan datang. Tambah 5 adik-adik. Berarti usia dia, berarti usia si Badrun, berarti B ditambah 4. Dengan usia adiknya, berarti dibandingkan dengan usia adiknya. Kok 4 sih, dari mana 4 nih? Kan 5 tahun yang akan datang. Tambah 5 dong. Adiknya, berarti adik tambah 5 juga adik-adik ya. Karena 5 tahun yang akan datang. Katanya perbandingannya adalah 11/4. Udah adik-adik, ini persamaan yang kedua. Pertanyaannya usia Badrun saat ini. Oke, berarti kita cari dulu usia si adiknya dulu ya. Oke, B-nya diganti sama 4A. Yuk, berarti B di sini diganti sama 4A atau kali silang dulu boleh adik-adik ya. Jadi 4B ditambah 20 sama dengan kali silang 11A plus 55 ya. Nah,
B-nya adik-adik bisa ganti sama 4 kali A. Berarti 4 kali B, B-nya itu 4 kali A. Nah, gitu ya, ditambah 20 sama dengan 11A plus 55. Ini udah mensubstitusi ya adik-adik. Tinggal hitung 4 kali 4, 16. Berarti 16A ditambah 20 sama dengan 11A plus 55. Oke, kita operasikan yang sejenis bisa disatuin. 16 kurangin 11 berarti 5 ya, Dede. 5A sama dengan ini pindah ke sana, Dede. 35 ya. Bagi 5 berarti A, bagi 5 7. Oh, ternyata usia adiknya 7 tahun. Nah, yang ditanya usia Badrun, masukin, Dede. 4 kali usia adiknya. Wow, jauh banget ya usianya. Perbedaannya ya 28 tahun. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita next ya ke soal lainnya. Oke, diketahui titik A merupakan titik potong antara garis ini dan garis ini. Oke, titik A. Berapa titik A-nya? Titik potong. Titik potong itu tinggal eliminasi substitusi ya. Oke, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua ya. Nah, ini saya tulis X ditambah 3Y sama dengan 5. Yang ini 3X dikurang 4Y sama dengan 2. Berarti ini kita eliminasi aja X-nya, buang X-nya. Caranya kaliin dengan, iya, kali dengan 3 biar sama dengan ini, nanti dikurangin gitu ya adik-adik. Langsung aja 3X kurangin 3X habis. 3 kali 3 9. 9Y dikurangin minus 4Y. Jadi berapa adik-adik? Jadi plus ya. Nah, ya 13Y. 3 kali 5 15 dikurangin 2 13. Bagi 13 kiri kanan, iya, berarti Y sama dengan 1. Kalau Y-nya 1 berarti X-nya substitusiin. Masukin nih ke sini. Nah, Y-nya 1. 3 kali 1 3. Pindahin 5 kurangin 3, iya 2. Oh, berarti koordinat titik A ini adalah X, Y, berarti 2,1. Pertanyaannya, berapakah jarak A ke titik B? Nah, adik-adik, jarak antara titik A dengan titik B itu rumusnya adalah akar selisih X-nya dikuadratin ditambah selisih Y dikuadratin. Nah, adik-adik harus hafal rumus ini ya. Nah, ini yang nemuinnya Pitagoras ya adik-adik ya. Selisih X-nya. Oke, kita ambil X ini dengan X ini selisihin. Berarti 4 dikurangin 2 dikuadratkan ditambah apa Dedek? Selisih Y-nya 7 kurangin 1 dikuadratkan. Udah deh, Dedek, hasilnya berapa nih? 4 kurangin 2 2 dikuadratin berarti 4. 6 dikuadratin 36. 36 ditambah 4 40 ya. Akar 40 teh berarti 4 dikali 10. 4-nya keluar biar bisa diakarin. Ya, 2 akar 10 ya jawabannya ya. Ini gampang ya, dia harus bisa. Oke, next ya soal selanjutnya. Daerah hasil penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ditujukan oleh gambar yang mana? Di sini ada 2 sistem pertidaksamaan. Nah, Dede kalau bisa dipisahin ya, yang X dan Y-nya di sebelah kiri aja. Berarti ini yang persamaan yang pertama itu bisa saya tulis minus 3X gitu ya, ditambah Y lebih dari atau sama dengan 9. Atau boleh dikali minus juga boleh, ada ya. Kalau dikali minus ini jadi 3X kali minus Y, tapi ini jadi berubah ya, jadi lebih kecil atau sama dengan, iya, minus 9. Boleh. Ini adalah persamaan ya, pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang kedua, 5X minus 3Y lebih besar atau sama dengan minus 15. Nah, kita sudah ada 2 pertidaksamaan ya, Dede. Cara ngegambarnya, nah, coba perhatikan nih cara ngegambarnya.
Pertama, adik-adik bikin sumbu X, sumbu Y. Kemudian yang kedua, ambil titik potong sumbu X, sumbu Y-nya. Nah, adik-adik tahu ya kalau titik potong sumbu X kalau Y-nya 0. Nah, berarti kalau Y-nya 0 nih, kita tutup. Ini dianggap nggak ada nih. Ini anggap sama dengan ya. 3 kali berapa sama dengan min 9. Ya, berarti minus 3. Oh, berarti di sini nih, X-nya minus 3. Terus, sekarang titik potong sumbu Y. Kalau X-nya 0, tutup. Ininya 0 nih. Ini anggap sama dengan ya, minus berapa sama dengan minus 9. Ya 9, berarti Y-nya 9. Berarti kira-kira gambarnya di sinilah. Oh, ini skalanya harus agak bagus. Misalkan ini segininya 3 lah ya, ini minus 3, 3, 6, 9. Nah, di sini nih. Ini positif 9-nya, Y-nya. Nah, dua titik tadi itu ada hubungkan. Oke, ini kasih nama garis yang pertama. Kemudian jangan lupa, karena ini bukan persamaan, ini harus ada bagian yang diarsir. Ada seperti gambar di pilihannya, ini arsir-arsirnya. Kalau ini bukan arsir ya, ini watermark ya. Ini arsirannya. Arsirannya uji dengan angka di luar garis adik-adik. Misalkan uji dengan yang paling gampang ya ini ya 0,0. Kita uji. Kalau diujinya benar, uji dengan 0,0. Kalau nanti ada dua kemungkinan, bisa benar, bisa salah. Kalau benar, dekati si titik uji ini ya. Dekati si titik uji. Kalau salah, jauhi si titik uji. Kalau benar tadi gimana Adek? Dekati titik uji. Nah, misalkan gini Adek ya. Masukin 00 ke sini. Berarti ini 0 dikurang 0. Jadi 0 kan? 0 apakah lebih kecil dari min 9? Salah ya, dari 0 itu lebih dari min 9 ya. Salah. Kalau salah, seperti prinsip kehidupan sehari-hari adik-adik. Kalau salah ya jauhi. Jauhi ya adik-adik. Ya, di sini jauhi. Berarti kita si garis ini menjauhi si 0,0 ini. Berarti kemana? Ya ke sana dong. Ya ini wakilnya aja ya, sebenarnya arsirnya semuanya ke sana. Nah, tapi ini cuma wakilnya aja biar gambarnya bagus. Berarti ini menjauhi 00. Nah, ini menjauhi si titik uji, yaitu titik 0,0. Oke, itu garis yang pertama. Garis yang kedua, sama mirip dengan yang tadi, tutup-tutupan ada deh. Kalau ini 0 berarti X-nya minus 3 juga ya, sama minus 3 juga. Terus kalau yang ininya 0, Y-nya iya, Y-nya 5. Y-nya 5. Ini tadi sama, Y-nya 5. Ini 3, 6 berarti 5 sekitar di sini ya. Ya, berarti gambarnya beginilah kira-kira ya. Pakai warna hitam lagi biar jelas. Nah, hubungkan dua titik tadi. Fokus adik-adik di garis yang kedua. Kita uji. Nah, ini garis yang kedua ya. Kita uji dengan 00, masukin 00, 00. 0 lebih dari min 15 benar. Kalau benar berarti dekati si titik uji ini, berarti gambarnya ke sini. Nah, hasil akhirnya coba adik-adik lihat. Fokus garis yang kedua ke sini, garis yang ke satu ke sini. Berarti dia bercampur aduk di, iya, bercampur aduknya di sini adik-adik. Ulangi, yang ini arsirnya kan ke mendekati si 0 ya. Nah, ini termasuk ini semua. Terus yang ini ke sana. Jadi bersatunya di sini adik-adik. Atau kalau mau lebih gampang lagi, ya adik-adik bisa balik arahnya. Asalnya ke sana, arsir aja, kotorin aja ini dibalik adik-adik. Untuk garis yang pertama jadi ke sini, untuk garis yang kedua asalnya begini kan. Nah, dibalik jadi ke sana. Nah, gini. Kotorin aja adik-adik nggak apa-apa. Berarti yang bersih itu adalah penyelesaiannya. Mana yang bersih di antara dua garis itu? Yang ini nih. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian ya. Jadi HP-nya adalah di sini. Oke, berarti jawaban yang cocok di sini adalah yang B ya, dari gambar kelihatan.
Ya, soal selanjutnya. Ini pada kemana ya? Biasanya siswanya mencapai 100 ya, ada deh. Udah pada mulai mudik mungkin ya. Ya, oke, kita mulai soal berikutnya. Nah, ini di sini ada sumbu X, sumbu Y. Kita pisahin dulu ya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Nah, berarti yang lainnya adalah sistem pertidaksamaan. Langkah pertama saya kasih nama dulu, ini garis ke-1. Kemudian yang ini garis kedua. Ya, kemudian bagian yang ini garis ketiga. Nah, adik-adik, cara menentukan persamaan garis yang memotong di sumbu X, sumbu Y itu adalah gampang, tinggal kali-kali silang. Misalkan ini adalah titik A, apa di sininya A ya, kita kaliin dengan sumbunya. Di sini jadi AX ditambah B AX ditambah ini B kali silang ke sini BY. Nah, ini bla bla bla. Perkalian ini ada di angkanya A kali B. Nah, bla 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 di sini bisa diisi lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau sama dengan. Atau bahkan adik-adik bisa tidak pakai sama dengan. Kalau tidak pakai sama dengan, ini garisnya putus-putus. Nah, udahlah, itu aja teorinya, gampang. Coba ya kita fokus di garis yang pertama adik-adik. Garis yang pertama, nah ini titik potongnya min 1, yang ini 5. Min 1 kaliin X berarti min 1X. 5 kali sumbu Y berarti plus 5Y. Titik-titik, kaliin angkanya adik-adik, min 1 kali 5 berarti minus 5. Nah, titik-titiknya adik-adik tinggal ya kecengin satu titik. Misalkan ini titik uji, yaitu titik 0,0. Di gambar garis yang pertama itu terlihat arsirannya mengarah mendekati gitu ya. Benar nggak? Mendekati si 00. Artinya apa? Kalau dimasukin ya diuji dengan 00, ini X-nya 0, ini 0, 0 ditambah 0, 0. Harus benar, iya, karena mendekati. 0 apanya min 5 supaya benar, ada. Iya, lebih dari atau sama dengan. Supaya benar ya. Ini supaya benar. Kenapa supaya benar? Karena mendekati. Karena mendekati si titik 0,0. Nah, gitu ya. Jadi sistem pertidaksamanya ini. Nah, kita atur-atur lagi adik-adik biar ada di pilihannya. Kalau dilihat ini X-nya, ini nih, ya cocok ini ya. 5Y min X lebih dari min 5, atau min 5-nya pindahin ke sana juga boleh adik-adik ya. Atur-atur aja. Jadi 5Y min X ini jadi plus, ya plus 5. Lebih dari di sininya 0. Kan udah pindah ya. Oke, kita cari adik-adik jawaban yang seperti ini. Plus 5 lebih, berarti ini salah, ini lebih kecil ya. Harusnya lebih besar. Berarti ini salah. Ini iya, ini salah, ini iya, ini juga ya. Oke, kemudian garis yang kedua, fokus lagi adik-adik di garis yang kedua. Garis yang kedua, mana tadi kasih nama nih garis kedua ya. Kita kali silang lagi, min 1 kali X, min 1X. 3 kali sumbu, maaf, ini 3 kali X berarti 3X ya. Ini min 1 ke sumbu Y kali silang ya, min 1Y bla bla bla, kaliin angkanya minus 3. Kita kecengin lagi titiknya adik-adik, mendekati ya. Oke, dia ternyata mendekati 00. Berarti harus benar ya. Iya, karena mendekati 0, apanya min 3 harus benar ya, lebih dari. Kita langsung lihat lagi jawabannya di antara yang 3 ini. Yang ini berarti ya 3X min Y plus, ini pindah ruas, plus 3 lebih dari 0. Nah, ini sini kurang ada deh ya. Berarti yang ini salah.
Udah 3 jawaban salah nih ya, tinggal 2 lagi yang ini ya. Udah ketahuan ada ya. 3x min y di sininya plus 3 lebih dari ya, yang kurang dari ini salah. Ini lebih dari. Ya, berarti jawabannya adalah yang E. Yang ini nggak perlu ya, ini gratis ya. Yang ketiga gratis karena tidak perlu diuji, itu udah kelihatan jawabannya. Atau kalau ada masih ada waktu boleh ya kita cek yang ketiga. Yang ketiga apa ada nih? Angka 3 kaliin sumbu x berarti 3x ditambah 5y bla 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 15. Ternyata dia mendekati si titik uji ini. 0 0 berarti harus benar ya. 0 apanya 15? Iya, lebih kecil. Tuh cocok ya, ini lebih kecil. Ya sebenarnya nggak perlu ya ngabisin waktu aja. Nah, kita ambilnya yang sudah jelas ya, bisa ya, ada gampang ya. Oke, soal selanjutnya. Pernyataan yang benar mengenai daerah hasil penyelesaian sistem pertidaksamaan ini bentuknya seperti apa? Ini mah langsung aja bikin apa tadi adik-adik, sumbu x sumbu y terus tutup-tutupan ya. Kalau y-nya 0 berarti x-nya 2. Di sini x-nya 2. Terus kalau ditutup berarti min y sama dengan 2, berarti y-nya min 1. Berarti di sini ya. Min 1 hubungkan. Terus uji adik-adik dengan 0 lebih kecil dari 2 benar, berarti mendekati berarti ke sana. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya x-nya 2. Tutup lagi x-nya, y-nya yang 2 sekarang. Nah, di sini y-nya 2. Tarik garis. Terus uji dengan 0 di sini ujinya. 0 tambah 0, 0, 0 lebih kecil dari 2 benar, berarti dekati, berarti ke sini ya, mendekati. Oke, mendekati. Terus yang ketiga, nah kalau ada bentuk yang kayak gini, berarti di sini harus diginin dulu, ada di x min 2y lebih dari 0. Oke, tutup, x-nya 0, y-nya 0. Nah, kalau cuma satu titik nggak bisa. Kita ambil titik lain, ada deh bebas. Misalkan saya ambil y-nya yang 2 aja deh, boleh. Kalau y-nya 2, berarti 2 kali 2, 4. X dikurangin 4 sama dengan 0, berarti x-nya 4 ya. Kalau berarti y-nya 2, x-nya 4. Nah, gini. Tarik garis. Maaf adek-adek. Tadi diujinya sama berapa? 00. Pertama 00 ya, itu titik yang merahnya 00. Ini belum nih, Bro. 00. Satu lagi x-nya 2 tadi ya. Berarti maaf, y-nya 2, berarti x-nya 4 berarti ya. Iya. Berarti di sini koordinatnya adalah 4,2 tadi ada deh. Berarti di sini ya. Ini 4,2. Nah, ini titiknya ada. Hubungkan ini ya titiknya dengan yang ini tadi, hubungkan. Oke, itu garis yang ketiga. 00 dengan 4,2. Itu khusus yang tidak ada konstantanya ada ya. Jadi diuji dengan 2 titik ya, selain 0,0. Selain tutup-tutupan yang tadi. Oke, sekarang arsirannya kemana adik-adik? Nah, ini hati-hati adik-adik ya. Yang ketiga ini nggak boleh diuji dengan angka yang lewat di sini. Kalau nggak boleh adik-adik, harus diuji di luar supaya tahu benar atau salahnya. Kita uji dengan misalkan titik yang ini nih, 4,0 boleh. Kalau x-nya 4, y-nya 0, masukin adik-adik. X-nya 4, y-nya 0. Berarti 4 kurangin 0, 4. 4 lebih dari 0 benar. Berarti kalau benar dekati si ini, berarti ke sini adik-adik. Nah, kemudian semuanya bercampur aduk di mana? Coba perhatikan adik-adik. Yang biru ke sana, yang hitam ke sini, yang merah ke situ. Semuanya bersatu di mana adik-adik? Iya, di sini. Kalau saya bisa langsung kelihatan ya, di sini. Nah, kalau ada yang tidak bisa kelihatan, tadi tekniknya dibalik arahnya adik-adik. Coba ya perhatikan. Arsiran ini ya ke sini.
dibalik kiri ke sana. Arsir aja, kotorin aja adik-adik gambarnya. Nanti cari yang bersihnya. Yang kedua, lihat yang biru adik-adik, fokus nih ke sana, berarti jadi ke bawahin. Dibalik. Terus yang terakhir yang merah tadi nih ke sana, berarti ke situin, ke belakangin. Nah, dibalik adik-adik. Nah, betul kan yang tadi saya bilang kan? Berarti daerah yang dihasilkannya adalah yang ini nih, yang kosong ini. Berarti daerahnya adalah yang di sini ya. Jadi kalau mau diarsir, ini arsirannya adik-adik. Oke, pertanyaannya gambarnya kayak gimana? Apakah dia segitiga? Berarti bukan. Berarti yang pertama ini salah ya. Apakah dia belah ketupat? Bukan. Ini melewer ya dari ke sini, dia nggak ada batasnya ini. Segi empat sembarang bukan. Kalau segi empat itu harus ada penutupnya ada deh. Itu baru segi empat ya. Kalau ini nggak ada penutup ada deh. Ya. Oh, satu lagi. Saya belum baca ini ada deh. Aduh, maaf. Satu lagi ini ya. Y-nya yang diambil hanya Y yang positif, berarti hanya yang di atas ada deh. Berarti yang di atas itu ya di sini nih. Berarti ini dipotong segini. Nah, ini hanya di atas sumbu Y, berarti di atas sumbu X ya. Y positif itu kan yang ini aja ya yang diambil. Berarti yang ini nih ada deh. Yang bawah enggak masuk berarti karena ada yang keempat ini tadi ya. Y-nya yang positif berarti yang ke atas aja yang diambil. Berarti yang ini ada di segitiganya ini. Yang ini tidak masuk berarti. Ini nggak masuk. Kalau nggak ada yang keempat, nah itu baru ya. Di sini solusinya ya semua yang tadi. Oke, kalau yang ini benar ya adik-adik, berarti jawabannya adalah segitiga. Ya, berarti yang ini benar ya. Karena bentuknya segitiga. Oke, jelas ya adik-adik ya. Oke, soal selanjutnya ya. Daerah hasil penyelesaian dari pertidaksama di bawah ini yang tidak berada di kuadran ke-1 yang mana ya? Kita cek yang A, kita gambar. Tadi tutup-tutupan, X-nya berapa Dede? Ditutup? Iya, berarti X-nya 10, Y-nya -2 ya. Oh, -4 dong ya. 5 kali berapa supaya 20 ya 4 ya, berarti -4. Nah, Dede hubungkan. Terus uji dengan angka di 0,0. 0 lebih dari 20 berarti salah. Kalau salah jauhi. Nah, arsirannya gini, tapi tetap adik-adik arsiran ini ada di kuadran pertama juga ya. Yang tidak kan, nah ini ada di kuadran ke-1. Ini kuadran adik-adik masih ingat ya. Ini kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini arsirannya kan menjauhi 00. Dia ada di kuadran 4, kuadran ketiga, juga kuadran ke-1 di sini. Berarti ini salah. Cari yang tidak berada di kuadran ke-1. Yang kedua, 2x tambah 5y, gambar lagi. X-nya -10, berarti di sini. Y-nya -4 ya, adik-adik. Sini -4. Ini hubungkan. Uji dengan 00. 0 lebih dari -20, benar dekati. Berarti arsiran ini, nah ini arsir sampai semua kuadran berarti ini ya. 1, 2, 3, 4, berarti ini bukan. Yang ini ada deh. Iya, Y-nya berarti 3, X-nya berarti 8. Hubungkan, uji dengan 0, benar. Dekati, berarti ini. Wah, ini juga sama ya, semua kuadran. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau arsirannya semua gini ya. Semuanya, berarti ini bukan. Yang tidak di kuadran ke-1. Yang D. Yang tadi ini yang A, ini B, ini C, yang ini yang D. X-nya berapa Dede? -3. Y-nya berapa Dede? -12. Waduh, ke bawah banget nih, -12. -12 hubungkan.
Uji dengan 0, 0, 0, 0 lebih dari min 12, benar. Benar berarti dekati, berarti ke sana ya. Wah, ini juga sama ya, ke sana semua, berarti semua kuadran masuk. Ya udah, berarti yang ini ada deh jawabannya pasti ya. Kalau yang E coba kita lihat sumbu X, sumbu Y. X-nya minus 4. Y-nya 2 kali berapa supaya 28? 14. Gini ya. Uji dengan 0, salah, jauhi. Waduh, ini juga masuk kuadran 1 ada deh. Berarti salah semua. Daerah hasil penyelesaian bawah ini yang tidak berada di kuadran ke-1. Wah, ini berada di kuadran 1 semua nih ada deh ya. Coba kita ulangi ada deh. Yang ini tadi benar yang A. X-nya 10, Y-nya minus 4. Benar ya? Uji dengan 0. Ya ini nggak mungkin ya, karena ini pasti ada di kuadran ke-1. Yang tidak ya, yang ini X-nya min 10, Y-nya min 4. Gini, ini juga tidak. Masukin 0, benar, dekati. Mendekati 0 berarti ke sana. Yang C, X-nya 3, Y-nya 8. Uji dengan 00. Benar, dekati. Ini ada di kuadran 1 juga. Yang D, X-nya minus 3. Ini nyebelin ya kadang-kadang gini kalau nggak ada jawabannya. Y-nya, X-nya minus 3, Y-nya minus 12. Gini, uji 0, benar, dekati. Berarti ini ada di kuadran 1 juga. Yang ini Y-nya 14, X-nya minus 4. Ini juga ada di kuadran 1. Wah, ada deh, berarti ini ngaco ya. Semuanya berarti salah ada deh ya. Ya, berarti ini salah semua ya, tidak ada di pilihan. Nah, kalau dilihat dari kuncinya, ada deh tadi saya lihat kuncinya, dia jawabannya adalah yang D. Nah, ternyata yang D-nya itu yang ini ya. Nah, yang D katanya, tapi jawabannya ternyata kebalik ada deh, bukan lebih dari, tapi di sini adalah kurang dari ya. Yang diinginkan oleh si pembuat soalnya ini kurang dari. Ya, kalau kurang dari benar ada deh. Ya, untuk yang D kalau kurang dari kan ke sini arsirannya. Berarti dia pasti tidak ada di kuadran ke-1 ya. Tapi sayang sekali ya, soal ini berarti salah ya. Salah ketik ya, Dede. Oke, kita next aja ke soal selanjutnya. Oh iya, cara cepatnya kalau tanpa digambar bisa nggak? Bisa Dede ya, gini caranya. Nah ya. Nah, tadi yang diharapkan si pembuat soalnya jawabannya yang ini, tapi ininya kurang dari ya. Oke, ini saya anggap benar aja gini deh. 4x ditambah y lebih kecil sama dengan min 12. Misalkan gini ya. Nah, adik-adik ambil aja satu titik di kuadran ke-1 bebas adik-adik. Misalkan 1,1. Nah, gini ya. Ini harus benar adik-adik. Jadi titik 1,1 ini kalau diuji di semua sini harus benar. Kalau benar berarti dia pasti ada di kuadran 1. Nah, yang salah itu yang tidak berada di kuadran 1. Kita cek adik-adik ya. Masukin angka 1. X-nya 1, Y-nya 1. Kenapa ini jadi salah ya? 2 kurangin 5 min 3. Min 3 lebih dari 20. Salah.
Salah berarti tidak ada di 1,1. Wah, nggak bisa juga ya. Oh iya ya, adik-adik di sini ya. Saya uji dengan 1,1 di sini, padahal di koordinat satunya itu bukan di 1,1 ya. Wah, adik-adik nggak bisa ya. Nggak bisa ternyata dengan cara itu, adik-adik. Ya udah, lupakan adik-adik ya. Nggak bisa ternyata ya. Nggak bisa, iya 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 iya. Tidak bisa langsung diuji dengan angka sembarang di koordinat satu, karena di koordinat satu itu bisa ke sana bisa ke situ ya. Oke, lupakan adik-adik, kita masuk ke soal selanjutnya aja ya. Oke, jika F ini sama dengan itu, pertanyaannya FF9, berarti kita selesaikan dulu F9 ya. Nah, adik-adik atur-atur gimana caranya biar dia di sini menjadi angka berapa? Iya, 9 kan ditanya F9 ya. Jadi F9 adalah, nah kita hitung di luar, 2x ditambah 5 harus sama dengan 9. 2x sama dengan 4. Oh, x-nya adalah 2. Konsisten adik-adik. Masukin x-nya 2 ke sini, juga 2 ke sini. Jadi aja yang ditanyain ya. 2 kali 2 4 tambah 5 9. Ini 3 kali 2 6. Berarti 11 dikurangin 6. Berapa adik-adik? 5. Oh, berarti ini 5. Jadi ini bisa diganti sama angka 5. Berarti ini masih ada F adik-adik di sini. Jadi F 5. Nah, dengan cara yang sama, F5 berapa adik-adik? Nah, berarti untuk X-nya 0 ya. Oke, konsisten. X-nya ganti 0. Jadi F5 ini juga ganti 0 adik-adik. Ya, berarti jadi 11 dikurangin 3 kali 0. Berarti ini 0 ya. Berarti jadi 11. Udah selesai adik-adik. Ya, itu jawabannya. Gampang ya. Oke, soal selanjutnya. Suatu fungsi didefinisikan kalau ada P ini katanya sama dengan ini dibagi ini. Nah, ini jangan terpisah deh ya, biar kelihatan di sini. Oke, adik-adik perhatikan di sini kita samain ya. 3A sama dengan 6. Berarti A-nya berapa adik-adik? 2. Oke, berarti dari sini diperoleh A-nya adalah 2. B-nya berapa adik-adik? 4B sama dengan 12. Berarti B-nya 3 ya. Satu lagi terakhir, 2C sama dengan 8. Berarti C-nya adalah 4. Ya, jadi G Samsu 2 3 4. Masuk adik-adik ke sini. A tambah B berarti 2 tambah 3 ya. Iya, 5. Berarti ini 5 dikuadratkan dikurangin dengan C. Kurangin dengan 4 dibagi dengan, nah, adik-adik ini hati-hati ya. Ini ada pakai kurung ada enggak nih, saya juga hampir salah nih. Wah, ini menjebak nih. Maaf adik-adik, ini nggak pakai kurung ini ya. Jadi kita harus menyelesaikannya, kita tulis seperti soal yang pertama tadi adik-adik ya. A tambah B, nah ini yang pakai kurung dulu, selesaikan benar. 5 dikuadratin 25. 25 dikurangin C dikurangin 4 dibagi dengan A hanya 2 ditambah 3 dikali B, B-nya 3. Nah, ini pembagian dulu ada berarti 25 dikurangin 4 per 2 ditambah ya 3 kali 3 ini tuh ya. Bagi 2 2. 25 kurangin 2 tambah 9. Berarti ini 23 ditambah 9. Berapa Adik-adik? 32. Oh, berarti ini hasilnya 32, ini juga 32. Berarti sama besar ya. Nah, hati-hati Adik-adik, tadi saya hampir mengira ini pakai kurung nih. Nah, soalnya seperti itu. Nah, gitu. Kalau dia pakai kurung, nyelesaiannya bukan gini ya, tapi ternyata dia tidak pakai kurung. Berarti ini bersatu nih adik-adik. Hampir-hampiran ya. Saya yakin kalian juga kemarin waktu ngejawab soal ini pasti nyangkanya terpisah ya. Ini dibagi dengan ini. Itu kalau pakai kurung. Ya, kalau nggak pakai kurung berarti dia ngerjainnya seperti operasi aljabar biasa. Oke, 3 soal lagi ya. Saya pelan-pelan ngejawab soal-soal ini adik-adik karena waktunya yang dikasih lama ya, 1,5 jam. Sebenarnya saya bisa aja ngerjain 15 menit adik-adik. Ya, 15 soal itu 15 menit saya bisa adik-adik ya.
Jadi satu soalnya 1 menit, karena memang di UTBK kira-kira untuk pengetahuan kuantitatif ada deh satu soal 1 menit ada deh ya. Jadi nanti dikasih 20 soal, hati-hati tuh, hanya 20 menit waktunya ya. Jadi ada deh harus dibiasain ngerjainnya cepat. Ya cuma ini saya kan nerangin ya, jadi saya agak lama gitu nyocokin waktunya juga sih. Kalau saya cuma dikasih waktu 15 menit, mungkin saya akan kerjakan dalam waktu 15 menit ada deh. Oke, nomor 53. Didefinisikan ini adalah sebagai faktor positif dari X. Oke, itu definisinya. Jadi kalau kurung ini katanya adalah faktor positif dari X. Sebagai contoh, begini 6 sama dengan 4 karena faktor positif dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, faktor itu yang bisa dibagi ya. Berarti 6 bisa dibagi 1, bisa. 6 bisa dibagi 2, bisa. 6 bisa dibagi 3, bisa. 6 bisa dibagi 4, enggak. Bagi 5, enggak. Bagi 6, ya bisa. Jadi ada berapa ada deh? Nah, ini faktor positifnya ya. Nah, sekarang ada deh pertanyaannya, berapakah 108? Oke, 108. 108 bisa dibagi 1, ya. Bagi 2, ya. Bagi 3, ya. Ciri-ciri bisa dibagi 3 apa? Jumlahnya kelipatan 3. 1 tambah 0 tambah 8, 9. 9 bagi 3 bisa. Dibagi 6. Kalau dibagi 6 itu berarti dibagi 2 dulu, 54. 54. Nah, 54 bisa dibagi 3. Berarti ini bisa dibagi 6 juga. Nah, ada berapa ada deh? Ini kan lumayan repot ya ngerjainnya. Eh, Dibagi 4 bisa nggak? Dibagi 4 bisa, karena 108 dibagi 4 nih. 4 itu berarti 2 kali 2 ini bisa dibagi 2, bisa bagi 2 lagi ya, berarti ini kelewat. Ternyata ada angka 4 ada di sini. Kalau 5 jelas nggak bisa. 7 ada nggak bisa. 8. Nah, 8 itu kita terusin kaliin 2 lagi ya. Tadi 24 bagi 2, 27 bagi 2 nggak bisa. 8. 9, nah ini 9 bisa ada deh ya. Karena 108 tadi kan bisa dibagi 3. Bisa dibagi 3 lagi ada deh. 9 berarti bisa. Nah, tapi ini ada deh lama banget ya. Nah, ini cara cepatnya gini deh ya. Cara cepatnya gini. Misalkan di sini ada 6 nih, ada deh ya. 6 itu faktor primanya dulu yang kita ambil ya. Angkanya 2 dan 3. Berarti 6 itu 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1. Nah, cara ambil faktor positif ya, itu ambil aja pangkatnya doang adik-adik. Tinggal ditambahin 1 masing-masing pangkatnya. Ini adik-adik tambah 1. Jadi 1 tambah 1 ya dikali pangkat ini juga ditambah 1 adik-adik. Nah, berarti ini 2, ini 2 kaliin jadi ada 4. Tuh, benar ya. Ada 4. Oh, berarti 108 bisa dong. Ya, ada deh. Berarti 108 ini kalau saya hitung berarti jadi apa di sini? Nah, ayo 108 nih. Bilangan primanya 2 dulu, betul. Di sininya 54. 2 lagi, 27. 3 berapa ada deh? Ya, 9. 3, 3. Nah, itu udah kelihatan. Di situ berarti 108 ini adalah 2 pangkat 2 pangkat 2 dengan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Tadi gimana ada deh cara mencari faktor positif? Pangkatnya ditambahin 1 ya. Faktor positif. Nah, ini nih. Berarti 2 tambah 1 dikali 3 tambah 1. Itu aja cara cepatnya ya, biar gampang ya. Berarti ini 3, ini 4. Jadi 3 kali 4, 12 ya. Jadi jawabannya ada 12. Tadi kita baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah malas ada ya. Ternyata totalnya ada 12 ya. Jadi jawabannya ini adalah soal isian ya. Jadi jawabannya adalah 12.
Iya, oke, Dede, kita next ya ke dua soal yang terakhir. Pecahan di bawah ini yang nilainya berada di antara 4/7 dan 5/8. Wah, ini sebenarnya kalau pakai kalkulator sih gampang ya, Dede tinggal dicek 4/7 itu berapa koma, 5/8 berapa, 0, berapa. Tinggal cek semua pilihan, yang ini 0, berapa ya. Nah, tapi daripada bagian lebih enak ke kalian ya. Jadi eh, kita giniin aja, Dede. Di sini ada 4/7, di sini nggak tahu, di antaranya satu lagi di sini 5/8. Misal ya, kita simpan ini yang pilihan A. Nah, pilihan apakah ini di antara ini, kita cek, Dede. Kalau di antara ini, berarti tanda pertidaksamannya kan harus begini, bener nggak? Nah, kita cek caranya, Dede, langsung aja kali silang. Di sini 50 kali 4 berarti 200. Ini berapa nih? 33 kali 7 ya 200 lebih ya. Dan enggak sih? Nggak usah dihitung ya, 210 lebih ya. Ah, udah nih kalau mau dihitung gini deh, 21, 21, 22, 23, 24, 241. Nah, ini bener nggak? Benar. Ah, berarti ini oke. Yang ini bener nggak? Kali silang adik-adik ya. Di sini 250 tandanya samain kayak gini. Ini 250 ya. Nah, 33 dikali 8 ini 24, 24, 25, 26, 206, 4. Nah, ini salah adik-adik. Berarti ini bukan gitu. Dan seterusnya adik-adik ya. Lagi coba. Sebenarnya cepat ya adik-adik, tenang aja. Daripada pakai koma-koma itu lama. Di sini ada 5/8. Adik-adik di sini tulis 11/18. 11/18. Kita kali silang adik-adik. Ini harus segini tandanya ya. 18 kali 4, 72. Ini 77, bener nggak? Ya, 72 lebih kecil dari 77. Ini benar. Yang ini ada di kali silang 88, lebih kecil dari 90. Ini benar nggak, Dede? Ya, ini benar juga. Berarti udah benar. Jadi jawabannya adalah yang B. Nanti yang lain nggak usah dicek lagi karena udah benar ya. Ya, oke, Dede, soal terakhir. Sistem persamaan linier memiliki yang variabel yang mau dicarinya ada 3 X, Y, Z. Persamaannya juga di sini ada 3, tapi sayang ini ternyata ada variabel lagi ya, ada deh ya. Jadi di sini ada 4 variabel. Oke, dianggap A-nya nanti ditentukan dari persamaan memiliki solusi X-nya P, Q, R. Oke, penyataan mana saja yang benar-benar benar di atas. Q-nya sama dengan 7. Q itu adalah solusi dari Y. Gimana adik-adik cara mendapatkan solusi dari Y? Ya, kita atur-atur dulu ya persamaan-persamaannya. Ini harus jeli ya. 2x ditambah z. Nah, ini kalau saya kali 2 semuanya, berarti jadi apa, Adik? 4x ditambah 2z sama dengan 12. Nah, kalau adik-adik, tapi ini harus jeli ya, nggak bisa panikan adik-adik. Ya. Nah, di sini ada 4x ditambah 2z juga kan. Nah, itu bisa diganti sama angka 12 adik-adik. Berarti persamaannya jadi masukin ke persamaan yang pertama ya, yang ketiga ini masukin ke persamaan yang pertama, berarti jadi 12 ditambah Y sama dengan 19. 12-nya ajak main ke sana, Dede, jadi 7 ya. Benar ya, Y-nya 7. Y itu adalah solusi dari sama dengan Q. Nah, berarti ini Q-nya sama dengan 7. Berarti benar, ada deh. Yang satu benar, berarti yang tidak ada angka satunya salah. Oke, kita skip dulu ya. Angka 3 ini masuk semua ya. Jadi adik-adik nggak usah cek lagi nih. Ada angka 3, angka 3, angka 3 ya. 1 dengan 3 selalu ada nih. Nah, ini nggak usah dicek lagi, aman adik-adik. P ditambah R itu lebih besar daripada Q. Wah,
ini agak susah nih ada ya. Coba yang keduanya dulu, bener nggak? Jika A, kalau duanya jika A anggota bilangan ganjil, maka P merupakan bilangan bulat. Saya wakili aja ada ya. A-nya ganjil nih, 1, 3 misalkan ya. Berarti di sini jadi angka 1. Berarti 2x ditambah 3y, saya coba dengan angka 1 nih. Tadi kan udah dapet nih, y-nya 7, y-nya 7 nih. Berarti 3 kali 7, 21. 2x tambah 21 sama dengan ganjil. Nah, ini ganjil kurangin ganjil jadi genap ya. 1 kurang, ya ini jadi genap nih. 1 kurangin 21 jadi minus 20. Jadi x-nya bilangan bulat. Benar ada ya. Sekarang kalau saya ganti sama 3, berarti 3 dikurangin 21, 18. Ya, 18 dibagi 2 bisa ya, genap dibagi 2 itu bisa. Berarti ini benar ada dek. Selalu benar ada dek. Kalau ininya ganjil, nah, tapi kalau ininya genap jadinya jadi pecahan ya. Ternyata yang nomor 2 benar. Berarti yang ini salah. Tinggal 2 ada dek. Yang ada angka 2-nya. Satunya lagi adalah ngecek angka 4. P ditambah R. Nah, tadi P-nya adalah apa? P-nya itu X tambah R, R-nya itu Z. X ditambah Z katanya lebih dari Q, lebih dari Y. Nah, kita bisa lihat dari persamaan apakah benar atau tidak. Tadi Y-nya cuma baru ketahuan ya. Y-nya adalah angka 7 tadi ya. X ditambah Z lebih dari 7, benar nggak ya? Soalnya X-nya nggak tahu ya. Nggak bisa ada ya. Ini A-nya juga harus ditentuin soalnya tadi ya, bisa ganjil bisa genap. Nah, berarti yang nomor 4 ini ada D, ini tidak bisa diketahui ya, apakah X tambah Z-nya lebih dari 7. Nah, ini tidak bisa diketahui karena kurang persamaannya ya, ada D. Ini nggak akan bisa ada D, mau sampai kapan juga ya dicari-cari nggak akan dapat ya. Berarti jawaban yang udah pasti benar adalah yang A. Oke, begitu aja adik-adik solusi pengetahuan kuantitatif yang diujikan kemarin. Ya, semoga bermanfaat. Nanti catatannya akan saya bagikan. Jangan keluar dulu, jangan live dulu adik-adik. Ini saya mau kirim dulu catatannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.